Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju umat yang perkasa. Kini kita telah bersama-sama meniti jalan yang termulia, jalan para nabi dan rasulah, menebar wahyu Allah yang esa, membangun Islam yang berjaya. Mari kawan kita terus berjuang, berkorban harta dan jiwa raga. Jangan sampai kita terpedaya, tipu dunia yang tak ada artinya, menjadi pembela Islam. Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju umat yang perkasa. Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju umat yang perkasa. Kini kita telah bersama-sama meniti jalan yang termulia, jalan para nabi dan rasulah, menebar wahyu Allah yang esa, membangun Islam yang berjaya. Mari kawan kita terus berjuang, berkorban harta dan jiwa raga. Jangan sampai kita terpedaya, tipu dunia yang tak ada artinya, menjadi pembela Islam. Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju umat yang perkasa. Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju umat yang perkasa. Kini kita telah bersama-sama meniti jalan yang termulia, jalan para nabi dan rasulah, menebar wahyu Allah yang esa, membangun Islam yang berjaya. Mari kawan kita terus berjuang, berkorban harta dan jiwa raga. Jangan sampai kita terpedaya, tipu dunia yang tak ada artinya, menjadi pembela Islam. Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju umat yang perkasa. Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju umat yang perkasa. Kini kita telah bersama-sama meniti jalan yang termulia, jalan para nabi dan rasulah, menebar wahyu Allah yang esa, membangun Islam yang berjaya. Saya mengikuti acara LC ini, jujur ini baru pertama kali saya ikut LC dan
mengikuti kajian hari ini bikin semangat dan pengen ikut kajian ini lagi gitu. Sangat seru, dan penyampaiannya pun apa ya, bikin kita tuh kayak ngerasa oh ini loh gitu, yang namanya mitos, ini yang namanya tahyul. Jadi pengetahuan kita bertambah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kesannya, pokoknya sangat seru banget. Saya juga senang banget bisa ikut kajian ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua dan teman-teman saya yang ngasih tahu ada acara-acara kajian di LC ini. Tangerang. Nah, pesan dan pesan mengikuti acara SK ini, alhamdulillah saya sudah kelima kali mengikuti acara ini dan kesannya itu benar-benar bermanfaat sekali buat semua kalangan, khususnya buat kita kaum milenial. Buat teman-teman aku ini bermanfaat banget. Dan di acara Stadium General 7 ini membahas tentang mitos dan takhayul. Ini benar-benar bermanfaat banget. Dari yang awalnya kita nggak tahu mana nih yang namanya mitos, mana yang namanya takhayul. Nah, ketika kita telah datang di acara ini, alhamdulillah kita mengetahui banyak ilmu banget. Nah, dan situ kita harus diamalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kajian Trotoar sedang menghadiri acara LC. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah diundang oleh tim LC. Acara yang menarik membahas tentang mitos tahyul, logo WN. Ya, ini pembahasan yang penting sekali ya untuk ketauhidan kita, mengesahkan Allah, tidak mempercayai hal-hal yang syirik. Karena itu bukan akidah kita yang dipertaruhkan. Apabila kita masih mempercayai hal yang syirik, maka akidah kita akan rusak nantinya. Jadi acara ini begitu penting. Sukses selalu LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nah, jadi kesannya acara ini tuh sangat bermanfaat banget nih buat kita para pemuda-pemuda yang yang masih percaya nih sama mitos, sama tahayul yang masih bersebar nih di Indonesia. Karena emang kalau kita lihat kilas balik sejarah Indonesia kan emang dasarnya itu kepercayaannya animisme sama dinamisme, yang percaya sama roh-roh, nenek moyang, sama benda-benda seperti itu kan. Nah, kebiasaan itu harus kita hilangin. Lo gue harus N. Oke. Nah, jadi harus itu. Untuk kesan-pesan, alhamdulillah ya, bermanfaat banget gitu kan. Apalagi di kalangan kita, kalangan rakyat Indonesia gitu kan. Di lingkungan kita pasti masih ada yang percaya mitos dan tahayul. Saya juga nggak munafik, di daerah saya juga banyak, termasuk orang tua saya sendiri masih percaya yang wage, pon, pehing itu. Nah, jadi dengan adanya ini mungkin saya bisa mensiarkan lagi ke lingkungan saya atau ke keluarga saya sendiri minimal. Agenda LC yang ke-7 ini alhamdulillah sangat bermanfaat banget, apalagi dengan temanya mitos dan tahayul ya. Karena Indonesia itu sangat kental dengan mitos dan tahayulnya, maka ini penting banget untuk edukasi kepada remaja-remaja agar kita tidak percaya dengan mitos, apalagi apa kata leluhur itu. Jadi semoga kedepannya ada tema-tema yang lebih luar biasa agar remaja-remaja kita dapat ilmu yang luar biasa. Oke. Baik, yang kedua, ya, ini hari dan malam mistis. Ya, kira-kira hari apa dan malam apa? Jumat Kliwon. Wah, ya. Jumat Kliwon kalau jadikan judul film, itu sudah orang pasti ngebayangin ini malam Jumat Kliwon. Gitu kan? Biasanya begitu. Malam Jumat Kliwon. Begitu, ya. Malam Jumat Kliwon diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai malam yang angker dan bernuansa mistis. Ini malam Jumat Kliwon. Sepakat kebanyakan orang, bahkan ini bukan hanya menasional tapi mendunia.
ya, sudah go internasional itu malam Jumat Kliwon atau Jumat lah gitu ya, Jumat. Kalau di Eropa itu biasanya yang dianggap hari mistis atau sial itu adalah tanggal 13, Jumat tanggal 13. Jadi pokoknya setiap ketemu Jumat, kok itu pas tanggal 13, wah itu mistis banget, serem gitu. Ya, masih ingat nggak? Friday 13 ya, Friday 13. Saya nggak pada bahasa Inggris nih, ini mahasiswa bahasa Inggrisnya hebat. Friday 13. Jadi tanggal 13 di hari Jumat, di bulan apapun itu, ya ketemu mungkin nggak belum tentu dalam sebulan ada tanggal 13 hari Jumat, ya memang jarang-jarang ketemunya, maka dianggap itu satu yang mistis ya, luar biasa gitu. Bisa untuk menyebabkan sial atau sebaliknya dianggap oleh orang itu keberuntungan dan seterusnya. Jadi kurang lebih paragraf ini mengatakan kenapa malam Jumat Kliwon ya. Ternyata sebelum Jumat Kliwon itu ada istilahnya Kamis Wage. Mohon maaf ini, ada orang Jawa nggak? Bukan Jawa Barat ya. Ada orang Jawa nggak di sini? Angkat tangan. Jangan malu-malu kalau Jawa terus malu gitu kan. Banyak ternyata. Ya. Yang ngacung ini juga orang Jawa masalahnya. Udah ketahuan kan logatnya nggak ada Sunda-Sundanya ya. Mau ngomong pakai bahasa Sunda bisa, cuman takutnya diketawain sama teman-teman sama Kang Mulki. Orang Jawa. Jadi kalau di Jawa itu teman-teman biar pengetahuan buat yang lain juga, mohon maaf ini bukan untuk ini, tapi memang ini sudah bukan hanya di Jawa, itu nasional. Di Jawa itu selain hari itu ada 7, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jemuah, Setu sama Minggu. Ya sama Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Selain hari ada pasaran namanya. Pasaran itu kalau ini manis atau legi itu manis, pahing, pon, wage, Kliwon ada 5 ya. Manis, pahing, pon, wage, Kliwon. Ini pasaran. Ini nggak sembarangan teman-teman. Pasaran itu ada nilainya, ada pengaruhnya ke dalam semua rutinitas kegiatan masyarakat yang dipercaya oleh orang-orang Jawa ini. Ya, kebanyakan orang Jawa. Sebagiannya orang yang Muslim yang benar nggak percaya. Begitu. Nah, ini konon katanya sebelum Jumat Kliwon itu ada Kemis Wage. Ya, yang ini menjadi penghantar pusat hari menuju Jumat Kliwon itu di tanggal di jam 23 sampai 24. Nah, makanya di malam itu, di jam itu, durasi jam itu, paranormal, tukang sihir, tukang santet, tukang tenung, tukang dan segala macam yang sihir-sihir begitu, itu mereka beraksi di waktu itu. Karena dia meyakini bahwa itu pusat energi yang besar. Pusat energi mistik gitu. Dan itu bagi aktivis sihir, wah itu jadi akidah yang kuat itu. Seperti kita meyakini akidah dari Al-Quran. Ya. Aktivis sihir itu sangat meyakini akidah dari Primbon itu, pasti itu. Begitu ya. Ini kenapa Jumat Kliwon seperti itu sejarahnya. Dan teman-teman, Kliwon itu, kalau misalkan ada Jumat Kliwon, kemudian di sini sekaligus ada Selasa Kliwon pun demikian. Ya, Selasa Kliwon di dalam budaya Jawa dan Bali dinamakan hari Anggoro Kasih, hari istimewa, diistimewakan gitu. Padahal nanti kita timbang dengan pandangan Islam. Nah, ini di kawasan Bantul, Yogyakarta, ini juga di Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon mereka mengadakan ritual larung sesaji atau sesajen untuk siapa? Ya untuk Nyi Roro Kidul dan beserta jajarannya gitu. Jadi di sana itu seperti pemerintahan. Nyi Roro Kidul ratunya atau rajanya, ratu lah katakanlah. Nanti ada wakilnya, ada apanya, itu dari bangsa Dedemit semua itu. Dedemit semua. Dan mereka percaya itu, maka mereka kemudian membuat apa? Ritual-ritual. Kalau enggak membuat ritual di waktu yang sudah seharusnya dilaksanakan, mereka merasa sekali, takut sekali akan terjadi bencana. Maka ini menjadi akidah buat mereka. Ya, menjadi akidah buat mereka, teman-teman. Bukan sembarangan itu.
bukan sembarangan. Jadi mereka merasa takut sekali, seperti kalau kita takut sekali kalau tidak melaksanakan perintah yang wajib, sholat misalkan, kemudian tidak melaksanakan puasa yang wajib, padahal kita dalam keadaan mampu, kita takut sekali akan diancam oleh Allah dengan siksa neraka atau dengan musibah ketika di dunia. Mereka pun begitu takutnya. Ya, ini nyata teman-teman, ya ada. Dan ini diambil dari situs yang terpercaya dan foto-fotonya juga ada. Baik, kemudian yang ketiga nih Kak Mulki adalah kepercayaan di atas yang 2 poin ini, hari-hari ini. Ini adalah kepercayaan yang batil yang merupakan yang tidak mempunyai dasar di dalam Islam, bahkan merupakan warisan agama-agama kesyirikan di negeri ini. Ya, agama awal-awal sebelum datang Islam, agama di negeri kita mayoritasnya apa? Sunda Wiwitan, ya. Jadi macam-macam kepercayaan intinya. Intinya itu kepercayaan. Kalau di Sunda ada Sunda Wiwitan, mungkin walau a'lam mana seperti apa, ya. Tapi pada globalnya itu kepercayaan. Mereka percaya pada ini, kepercayaan pada itu, kepada dewa dewi, ya. Dan itu banyak diadopsi memang dari agama Hindu, gitu kan. Percaya kepada dewa dewi. Nanti ada pembahasannya Dewi Sri. Ada dewa Betara Kala misalkan, ya, dan lain-lain. Nah ini jelas tidak berdasar, tidak ada dasarnya di dalam Islam, dan ini kepercayaan yang batil yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin 1 bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Minta tolong angkat tangannya. Saya ngikutin Kamulki, angkat tangan kanannya. Ya, saya gajah dengan Kamulki. Pegang sebelah kanannya. Ikutin kata-kata Kamulki. Ikutin kata-kata saya, ya. Teman-temanku, sambil ditepuk-tepuk. Ulangi, teman-temanku. Kalau dulu kita masih percaya bahwa malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon adalah hari yang mistis, hari sial, dan hari yang angker, maka mulai saat ini dan seterusnya, lu gue N. Jangan. Bukan dibalas, sekarang yang kiri. Ya, Anda kebalas juga, kena juga ternyata, ya. Teman-temanku. Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju umat yang perkasa. Kini kita telah bersama-sama meniti jalan yang termulia, jalan para nabi dan rasulah, menebar. Siapa kita? Sahabat MC. Siapa kita? Sahabat MC. Sahabat MC. Nilai Islam selamanya. Takbir. Allah. Siapa kita? Sahabat MC. Siapa kita? Sahabat MC. Sahabat MC. Nilai Islam selamanya. Takbir. Matahari Islam bercahaya menuju